Selamat datang di ruang kecil yang tenang ini. Di sini tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu dibuktikan. Pesan ini hanya ingin menemani Bapak dan Ibu menjalani waktu dengan lebih lapang. Jika saat ini Bapak dan Ibu mendengarkan sambil duduk atau berbaring pelan, itu tidak apa-apa. Silahkan atur posisi senyaman mungkin. Video ini dibuat khusus untuk Bapak dan Ibu yang sedang menjalani usia dengan penuh pengalaman. Semoga setiap kata yang disampaikan bisa memberi ketenangan dan menemani langkah hari ini dengan lembut. Tentang bersyukur dan memilih tinggal di Panti Werda dengan hati yang ikhlas. Halo Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara dan teman-teman tersayang. Saya berharap dan berdoa kiranya Bapak dan Ibu semua berada dalam keadaan baik, sehat oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan kita, Yesus Kristus. Memang, kita masih hidup di masa yang tidak mudah. Pandemi belum sepenuhnya berakhir. Situasi dunia belum sepenuhnya tenang. Namun kita punya pengharapan bahwa semua ini akan berlalu dan kita dimampukan untuk melewatinya dengan selamat. Bukan karena kita gagah dan kuat, bukan karena kemampuan kita, tetapi semata-mata karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Karena itu, marilah kita selalu belajar mengucap syukur. Bersyukur kepada Tuhan yang memelihara hidup kita, yang mengasihi kita, yang menerima kita apa adanya tanpa syarat. Kiranya bersyukur menjadi gaya hidup kita setiap hari, supaya orang-orang di sekitar kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang hidup oleh kasih karunia Tuhan. Pilihan hidup di usia lanjut. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, di episode yang lalu, kita sudah membicarakan satu hal penting. Di usia lanjut ini, kita akan tinggal di mana? Apakah kita tetap tinggal sendiri di rumah? Apakah kita dibantu orang lain? Apakah kita tinggal bersama anak? Ataukah kita memilih masuk ke dalam Panti Werda? Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama memikirkan satu pilihan. Bagaimana jika kita memilih untuk tinggal di Panti Werda? Saya ingin berbagi cerita tentang seorang teman. Ia memiliki 2 orang anak. Yang satu tinggal di luar negeri, yang satu tinggal di Surabaya. Setelah suaminya dipanggil Tuhan, ia tinggal bersama anak perempuannya dan menantunya. Mereka hidup bertiga dengan baik, karena anak-anak dan cucu sudah pada sibuk dengan kehidupan masing-masing. Awalnya, mereka tinggal dekat gereja. Ibu ini senang karena bisa beribadah, punya banyak teman, ikut paduan suara, pemahaman Alkitab, dan berbagai kegiatan pelayanan. Ia tidak merasa kesepian. Namun suatu hari, menantunya dipindahkan kerja ke tempat lain. Rumah yang baru jauh dari gereja dan berada di lingkungan yang masih sepi. Ibu ini mulai berpikir, kalau aku tinggal di sini, anak dan menantu bekerja seharian. Aku sendirian di rumah. Aku tidak mau menjalani hari-hari seperti itu. Dengan sadar dan penuh pertimbangan, ia memilih masuk ke Panti Werda. Masuk panti harus dengan hati yang ikhlas. Bapak Ibu yang terkasih, keputusan masuk ke panti harus menjadi pilihan pribadi. Bukan karena dipaksa, bukan karena terpaksa, bukan karena merasa dibuang. Jika seseorang masuk panti dengan hati yang terpaksa, ia tidak akan bahagia. Kalau kita memilih masuk panti, kita harus legowo, ikhlas, dan rela. Mengapa? Karena di panti kita terpelihara. Ada tempat tinggal, ada makan teratur, ada perawatan, ada teman. Memang, kamar di panti tidak besar. Tidak semua barang bisa dibawa. Karena itu, kita perlu mulai belajar memilah. Mana yang benar-benar perlu, mana yang bisa dibagikan kepada orang lain. Belajar melepaskan,
Itu juga bagian dari pertumbuhan rohani. Belajar bergaul dan taat aturan. Tinggal di panti berarti hidup bersama orang lain. Ada aturan yang harus ditaati. Ada kebiasaan bersama. Karena itu, kita perlu belajar menerima orang lain, tidak mudah tersinggung, tidak mencari gara-gara, saling menghormati dan mengasihi. Jika kita mau bergaul dengan baik, hidup di panti bisa menjadi sangat menyenangkan. Teman saya itu sekarang sudah lebih dari 10 tahun tinggal di panti. Ia sehat, ia bahagia, ia menjadi berkat. Ia membentuk kelompok nyanyi bersama. Bahkan ada yang namanya orkes dapur, di mana para lansia menabuh panci, galon, dan alat sederhana untuk menciptakan kegembiraan bersama. Lihatlah, usia lanjut bukan akhir dari sukacita. Pilihan dengan syukur. Bapak Ibu yang terkasih, setiap pilihan hidup memiliki konsekuensi. Tinggal sendiri, tinggal bersama anak, atau tinggal di panti. Yang terpenting bukan di mana kita tinggal, tetapi bagaimana sikap hati kita menjalaninya. Mari kita jalani hari-hari ini dengan syukur, dengan kerendahan hati, dengan ketaatan, dengan kasih. Dan kiranya, di usia senja ini, hidup kita tetap menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan pesan ini hingga selesai. Semoga kata-kata sederhana tadi bisa menemani hari Bapak dan Ibu dengan rasa yang lebih tenang dan ringan. Jika pesan ini terasa bermanfaat, dan Bapak atau Ibu ingin ditemani lagi dengan pesan-pesan serupa di waktu berikutnya, silakan tekan tombol suka sebagai tanda kebersamaan. Dan jika berkenan, silakan berlangganan kanal ini agar kami bisa terus menemani dengan pesan hidup, renungan, dan motivasi yang lembut untuk lansia. Bapak dan Ibu juga boleh menuliskan usia atau sekadar salam di kolom komentar. Kami senang bisa menyapa dan membaca cerita sederhana dari Bapak dan Ibu. Sampai bertemu di pesan berikutnya. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu selalu diberi ketenangan.